Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kapolri disenggol usai oknum polisi dituding perkosa mahasiswi dan picu bunuh diri. Listio Sigit turun tangan. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek, yang selama ini berusaha berbuat baik karena menjaga organisasi, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal yang seperti ini. Tolong ini. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo langsung turun tangan saat disenggol soal kasus pemerkosaan yang dituding dilakukan salah satu oknum polisi. Jagat media sosial pada Sabtu 4 Desember 2021 dihebohkan dengan tagar Save Novia Widyasari. Tagar Save Novia Widyasari mencuat setelah seorang mahasiswi Universitas Brawijaya, Novia Widyasari, ditemukan tewas di samping kuburan ayahnya. Pada awalnya, aksi bunuh diri yang dilakukan Novia Widyasari diduga karena depresi kehilangan sang ayah. Namun, setelah tulisan-tulisan Novia Widyasari terungkap, motif bunuh dirinya kini diduga karena aksi bejat sang kekasih yang seorang oknum polisi dan telah memperkosanya. Dalam tulisannya yang beredar di media sosial, Novia mengaku dipaksa pihak keluarga oknum polisi bernama Randi untuk menggugurkan kandungannya. Pihak keluarga sang kekasih merasa karir Randi masih baru mulai, sehingga tak bisa dirusak dengan kehamilan Novia tersebut. Novia bahkan sudah mengadukan pemerkosaan yang dialaminya itu, namun hasilnya nihil hingga membuatnya frustasi. Kasus tersebut langsung menjadi sorotan publik, apalagi sudah menyangkut institusi kenegaraan. Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama NU Ayah Utriza bahkan langsung menyenggol Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo usai kasus tersebut mencuat dan membuat warga banyak miris. Ayah menuntut ketegasan Kapolri dalam menyelidiki kasus tersebut. YM Bapak Kapolri @Listio Sigit P. Edif Humas _Polri berdasarkan investigasi rakyat dunia maya. Ini foto Randi yang memerkosa mahasiswi yatim Unibra, almarhum Novi Widyasari, dan foto bapaknya Randi anggota DPRD yang ikut andil dalam kematian korban. Rakyat menunggu ketegasan Bapak, ujar Ayah dalam tulisannya pada Sabtu 4 Desember 2021. Listio Sigit pun langsung turun tangan dan menginformasikan bahwa permasalahan tersebut tengah ditangani pihak berwajib. Sang Kapolri berjanji akan segera menyampaikan hasil penyelidikan tersebut kepada publik. Terima kasih informasinya. Saat ini permasalahan sedang dalam penanganan Polda Jawa Timur dan akan segera disampaikan kepada masyarakat hasilnya. Salam presisi, ucap Listio Sigit mengomentari cuitan Ayah. Polres Pulau Marotai, Provinsi Maluku Utara menyatakan oknum polisi di daerah tersebut kalah dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri PN Tobelo dalam kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan seorang siswi di Morotai. Kapolres Pulau Morotai AKBP Aan Hardiansyah dihubungi dari Ternate Sabtu mengatakan pra-peradilan yang dilakukan oleh oknum polisi Bribka R itu setelah adanya penetapan tersangka dan sidang kode etik dilakukan di internal Polres Morotai. Tidak terima dengan penetapan tersangka sehingga Bribka R keberatan dan mengajukan pra-peradilan di PN Tobelo yang dimulai pada 19 hingga 24 November. Dan hasilnya dimenangkan oleh Polres Pulau Morotai, katanya. Kapolres menyatakan berdasarkan hasil putusan gugatan peradilan yang diajukan oleh pemohon Bribka R itu diputuskan oleh Hakim Tunggal dengan menolak gugatan pra-peradilan secara seluruhnya. Sidang berjalan selama 6 hari dari Polres Morotai melalui penyelidik Satreskrim Polres Morotai menang dalam gugatan peradilan tersebut, katanya dikutip Antara. Olehnya itu, saat ini Bribka R sudah melaksanakan sidang kedua yang perkaranya
pencabulan atau pemerkosaan, dan sanksi sudah diberikan oleh saudara Eryet yang telah diputuskan oleh sidang Dewan Kode Etik. Dalam sidang kode etik profesi Polri itu diputuskan kemarin kan PTDH atau pemecatan, dan saat ini R sedang menjalani sidang pidana umum katanya. Sehingga Kapolda mengingatkan kepada seluruh anggota Polri terdapat 3 undang-undang, yakni pertama pidana umumnya, kedua kode etik, dan ketiga disiplin. Apabila ada anggota yang melanggar 3 undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi. Untuk Bribka R dikenakan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Kode Etik dan Disiplin, karena Undang-Undang Disiplin dan Kode Etik ini boleh dikumulatifkan mana yang dipakai, tetapi itu tak akan menggugurkan Undang-Undang Pidana Umum katanya. Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Begitu pula untuk pemecatan secara resmi belum dilakukan karena Bribka R saat ini sedang melakukan upaya banding ke tingkat Polda Malut. Untuk kasus ini Polda Malut memutuskan, yang penting kami dari Polres Morotai telah memutuskan hasil sidang kode etik tersebut yang didasari dengan fakta-fakta hukum dan juga keterangan saksi maupun alat bukti yang telah diatur dalam 184 KUHP, pungkasnya. Oleh karena itu Kapolres menambahkan untuk pemecatan secara fisiknya masih menunggu hasil banding, artinya pemecatan secara fisik ini bisa dilaksanakan tanpa dihadiri Bribka R itu juga tidak masalah. Diketahui pemohon pemerkosaan tentang penetapan tersangka, penyitaan dan penahanan oleh termohon terhadap pemohon dengan mendalilkan pasal 1 angka 10, pasal 77 dan penjelasan pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PPU 11/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga termohon mengajukan jawaban atas gugatan pemohon yang hanya terbatas pada materi yang dapat diajukan ke sidang pre-peradilan berdasarkan pasal 1 angka 10, pasal 77 dan penjelasan pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi PPU 11/2014 tanggal 28 April 2015 tentang penetapan tersangka yang ditetapkan oleh pemohon terhadap terhadap pemohon. Presiden Joko Widodo meminta unsur kepala Satuan Wilayah Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek untuk menjaga kewibawaan dan ketegasan. Jokowi tak ingin para kepala kepolisian wilayah justru mengunjungi secara resmi organisasi masyarakat yang cenderung merusuh dan mengganggu masyarakat. Polda Metro Jaya menanggapi seruan Presiden Jokowi terkait larangan kepolisian mengunjungi ormas-ormas. Saya rasa itu hal benar, Kapolda sampaikan berulang kali di Polda Metro dalam rangka penegakan hukum berkeadilan. Tak perlu sewan-sewan ke ormas, buat apa? Kalau ormas salah ya tindak, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan yang dikutip redaksi Sabtu 4 Desember. Sebaliknya, bila ada ormas yang melanggar hukum di wilayah Polda Metro Jaya, pihak kepolisian dengan tegas akan menindak. Teranyar, tindakan tegas itu sudah dilakukan Sudah dilakukan saat Ormas Pemuda Pancasila PP membuat kericuhan ketika unjuk rasa di depan gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Pemuda Pancasila salah ya kami tindak, FBR salah ditindak, tak perlu sowan-sowan, kata Zulpan. Seperti diketahui dalam amanatnya di depan para kepala satuan daerah, Jokowi melihat fenomena maraknya sejumlah Kapolda hingga Kapolres yang baru dilantik malah sowan ke pimpinan ormas. Bahkan bentuk sowan itu dilakukan terhadap ormas yang dikenal kerap melibatkan keributan di daerah. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Pongki Indrawati meminta polisi serius menanggapi teguran Presiden Joko Widodo. Jokowi mengingatkan jajaran polisi, khususnya Kapolres, Kapolda, dan tidak sowan ke organisasi masyarakat ormas pembuat onar. Polri bertugas melayani, melindungi, mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum untuk mewujudkan Harkam Tipdas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga akan kontraproduktif jika Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang sering membuat ribut, tutur Pongki Sabtu. Menurut dia, kebiasaan sowan bisa membuat masyarakat berpikir kepolisian membela ormas pembuat onar tersebut. Alhasil,
Alhasil, wibawa polisi akan jatuh. Kepolisian disarankan lebih merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat